Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Selamat Riyadi, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ubaidillah, para sesepuh, para Bapak Haji, seluruh jamaah baik dari Rawanino, Kampung Pulo, Ratu Jaya, semuanya yang hadir tanpa terkecuali, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Bang Ali. Alhamdulillah. Santri baru, wajah lama. Semoga istiqomah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Kemarin kita sudah mulai masuk pembahasan tentang riddah, yaitu murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, innahu man yushriku billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lizzalimina min ansar. Wa qala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-Nya, innahu man yushrik billah, innahu sesungguhnya, man siapa saja, mau laki mau perempuan, siapapun orangnya, yushrik yang melakukan kemusyrikan, kesyirikan, billahi kepada Allah, faqad harrama sungguh telah mengharamkan, Allahu yaitu Allah mengharamkan alaihi terhadap orang tersebut yang melakukan kesyirikan. Apa yang diharamkan? Al-jannata yaitu surga. Orang yang melakukan syirik tidak bakal masuk surga. Wa ma'wahun nar, wa ma'wahu adapun tempat orang tersebut an-naru yaitu neraka. Tidak ada tempat lain kecuali neraka. Dan yang ketiga, wa ma lizzalimina min ansar. Wa ma, dan tidak ada, lizzalimin bagi orang yang berbuat zalim. Orang musyrik itu sama juga menzalimi diri sendiri, Pak. Orang yang berbuat zalim dengan kemusyrikan tersebut, tidak ada min ansar, satupun penolong. Tidak ada yang bakal nolongin, Pak. Tidak ada syafaat bagi mereka yang melakukan kemusyrikan. Nah, musyrik itu ada musyrik karena perbuatan, ada musyrik karena ucapan, ada musyrik karena sebuah akidah, keyakinan yang salah. Maka ada 3 macam kemusyrikan. Dan siapapun yang melakukan kemusyrikan berarti dia sudah murtad, keluar dari Islam. Makanya nanti kita bahas contoh-contoh bentuk kemusyrikan seperti apa. Jangan sampai
karena kita nggak pernah ngaji, kita selama ini melakukan musyrik tapi nggak nyadar. Itu kan bahaya sekali, Pak. Ternyata dia sudah murtad tapi nggak nyadar dirinya sedang murtad. Itu menjadi sia-sia ibadah kita nantinya. Al-Maidah itu di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya, wa akhraja Ibnu Majah, wa akhraja dan telah mengeluarkan Ibnu Majah yaitu Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi mengeluarkan hadis an Abi Darda yang datangnya dari sahabat Abu Darda. Qala sahabat Abu Darda meriwayatkan, Awsani Khalili, Awsa telah memberikan wasiat ni kepadaku. Siapa yang memberikan wasiat? Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatnya begini, Pak. Allah tusyrik billahi syai'an. Allah tusyrik, janganlah kamu melakukan kemusyrikan, menyekutukan billahi kepada Allah, syai'an dengan sesuatu, apapun itu. Makanya hati-hati ini nanti, Pak. Ternyata banyak praktek di masyarakat itu sudah mendekati kemusyrikan kalau nggak ada. Bahkan ada yang sudah jatuh musyrik tapi nggak pernah sadar tentang kemusyrikan. Termasuk ketika orang datangin dukun. Ada yang pernah ke dukun? Jatuh bandar. Nah, kira-kira itu musyrik apa enggak? Ini nanti kita bahas tuh. Ya. Sampai ke gunung-gunung gitu. Ini kita bahas. Wahil kutita, janganlah kamu musyrik. Wahil kutita, walaupun kamu harus dipenggal, dipotong, tetap pertahankan, jangan sampai mensekutukan Allah. Atau kamu dibakar, diancam dibakar, tetap jangan sekutukan Allah. Itu wasiat Rasulullah. Wa tasruk sholatan maktubatan muta'ammidan. Dan yang ketiga, wala tasruk, janganlah kamu meninggalkan. Janganlah kamu meninggalkan sholatan maktubatan, sholat yang sudah diwajibkan, muta'ammidan, dengan sengaja. Faman, maka siapa saja tarokaha, yang telah meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja, faqad bari'at, sungguh ia telah terbebas, minhu, dari orang tersebut, azimmatu, tanggungan Allah, tanggungan Rasulullah sudah tak mau nanggung lagi terhadap umat yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Pertanyaannya, Bapak pernahkah nggak sholat? Tenang Pak sering. Nanti dibagi loh Bapak Ibu. Orang yang meninggalkan sholat itu banyak alasannya. Ada yang meninggalkan sholat karena tidak sengaja, mungkin ketiduran, gak ada yang bangunin. Pernah begitu Pak? Itu masih aman Pak, belum sampai jatuh musyrik, belum sampai jatuh murtad. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Pernah? Nah ini yang sering nih, malas. Mungkin malas karena lagi sibuk pekerjaan, atau lagi sibuk punya hajatan, sampai malas kerjain sholat. Ini juga masih dianggap aman Pak, belum sampai musyrik. Tapi Rasulullah tidak mau menanggung orang semacam itu Pak. Artinya Rasulullah sudah tidak peduli lagi dengan umat yang modelnya kayak begitu. Dan
Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat karena dia meyakini sholat itu nggak wajib, sholat itu nggak penting. Nah, orang yang seperti itu Pak, walaupun baru sekali dia ninggalin sholat, tapi dengan keyakinan seperti itu, maka dia sudah menjadi murtad. Makanya Bapak kalau mau nggak sholat silakan, tapi jangan menganggap sholat itu nggak wajib, jangan menganggap sholat itu nggak penting, jangan, murtad kita. Jelas ya Bapak Ibu ya, dibedakan. Jadi alasan itu nanti menentukan status hukum. Kalau alasannya mungkin males, ya masih dimaklum lah, namanya juga orang lawan denok, gitu ya. Orang Indonesia yang kadang-kadang keluar malesnya. Yang penting jangan menganggap sholat tidak wajib, itu murtad langsung. Nah, nanti contoh di bawah lebih banyak lagi nanti Pak. Wasiat berikutnya, wala tashrab al-khamra, wala tashrab, dan janganlah kamu minum al-khamra, khamr. Khamr juga begitu Pak. Bapak pernah mabuk? Wih, keraguan saya pernah mabuk Pak? Nah, udah kita tuh Pak Haji itu jujur itu. Yang penting Bapak itikadnya jangan salah gitu. Mabuk, kenapa mabuk? Habis gua lagi stres, mabuk. Orang seperti itu dosa besar Pak, tapi belum sampai murtad. Kenapa mabuk? Dia keyakinan, dia punya keyakinan. Emang mabuk haram? Bagi saya mabuk nggak haram, halal. Begitu dia punya keyakinan semacam itu, langsung murtad. Begitu. Makanya hati-hati. Orang maksiat juga butuh ilmu Pak. Ya, orang maksiat juga butuh ilmu biar dosanya gak kebangetan gitu. Gitu. Nah, ya sudah, jangan diulangi lagi kan gitu. Ya Bang Ali ya. Ya kalau sudah taubat ya diampuni. Yang penting taubat, jangan diulang. Allah tuh Maha baik. Fa'innahu miftahu kulli syarrin. Fa'innahu, karena sesungguhnya mabuk, minuman keras, miftahu kulli syarrin, itu kunci dari semua keburukan. Gara-gara mabuk, orang akhirnya bunuh orang lain. Terjadi ya Pak? Gara-gara mabuk, dia berantem sama orang. Gara-gara mabuk, dia melakukan perzinahan. Jadi mabuk itu pintu semua keburukan. Gak ada ceritanya gara-gara mabuk dia baca Quran, dia gak ada Pak. Gara-gara mabuk, wah akhirnya istrinya ditempelengin. Gitu. Makanya jangan mabuk. Baik itu mabuk minuman, mabuk makanan, termasuk mabuk janda. Gitu barangkali. Haram juga. Haram balik. Mabuk janda itu haram. Ya Bang Yum, haram. Apalagi mabuk istri orang lain tambah haram. Ada orang model begitu Pak? Terus sekarang udah tobat. Itu hati-hati itu mabuk Pak. Kalau mabuk ngaji, bawanya pengen ngaji, ya itu halal tuh itu. Halal. Ya. Mabuk sholat berjamaah, kalau nggak sholat tuh rasanya gimana gitu. Nah itu keren tuh mabuk begitu tuh. Tapi kalau mabuk istri orang, aduh penyakit itu. Jangan. Waktu berani selanjutnya. Waktu berani dan menyampaikan Imam At-Tabrani begini pendapat beliau atau nasihat beliau. Man baddala dinahu faqtuluhu. Man siapa saja baddala yang mengganti Pak dinahu agamanya, faqtuluhu maka bunuhlah dia. Bunuh Pak.
Kenapa? Dia darahnya sudah halal karena merusak agama. Contohnya apa? Contoh umpamanya ada orang berfatwa, mulai sekarang Jumatan tidak wajib bulu maturan halal. Cuma kan kita negaranya bukan negara Islam, jadi kadang-kadang itu nggak bisa begitu. Tapi secara hukum fikih orang itu darahnya halal karena dia sudah merubah agama. Jadi dulu Rasulullah sudah menyebutkan bahwa Jumatan itu wajib. Jadi tiba-tiba ngomong nggak wajib. Itu kan berubah agama. Dan dulu yang namanya sholat yang diwajibkan 5 waktu. Kok tiba-tiba ada fatwa mengatakan sekarang akhir zaman, ayo kita bentengi iman kita, sholatnya ditambah dari 5 waktu, kita bikin 9 waktu. Sesat, haram, halal darahnya. Merubah agama. Jadi agama itu Pak tidak boleh dibuat-buat, harus berdasarkan periwayatan yang tersambung sampai Rasulullah SAW. Wala yaqbalullahu dan Allah tidak mau menerima taubata abdin, taubatnya seorang hamba kafaro yang kufur ba'da islamihi, setelah keislamannya. Sudah Islam tiba-tiba kufur. Nah orang begitu tuh taubatnya tidak diterima. Ini maksudnya madama musirron ala kufrihi, selama dia terus berjalan atas kekufurannya. Tapi kalau tobat nasuha, ya pasti diterima Allah. Tapi kalau masih begitu terus, sudah diingatkan, sudah dinasihati, nggak berubah-berubah, kok mati? Belum sampai tobat, kok buru mati Pak? Itu matinya mati kufur. Tempatnya di neraka, sesuai dengan nas ayat Al-Quran yang tadi di atas. Nah makanya kita perlu ngaji biar kita tahu mana yang menyebabkan kufur, mana yang menyebabkan murtad, mana yang hanya sekedar dosa kecil, dosa besar. Kita harus tahu. Dan kita pun harus tahu jalan pulang Pak. Mungkin dulu waktu mudanya kita nakal. Ya contoh Bang Yung ya. Pernah nakal nggak Bang Yung? Malah bahaya dulu. Dulu kita pernah nakal. Nakal juga harus pinter, jadi tahu jalan pulang. Ini dari muda sampai tua nakal nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Gak tahu jalan pulang, itu bahaya. Makanya di sini penting ngaji, biar tahu jalan pulang kepada Allah, taubat. Wa Syafi'i, adapun Imam Syafi'i, wa Baihaqi dan Imam Baihaqi itu menyatakan man ghayyara dina, man siapa saja ghayyara yang merubah dinahu Pak. Bacanya dinahu, jangan dainahu. Kalau dainahu hutangnya, kalau dinahu agamanya. Jadi Arab itu bahaya Pak, berubah satu harokat, berubah makna. Dan siapa yang merubah dinahu agamanya, fadribu unuqahu, fadribu maka pukullah unuqahu, yaitu lehernya. Sama, boleh dibunuh Pak. Makanya bahaya kalau ada orang bicara tentang agama, bicara tentang hukum, sementara dia tidak punya latar belakang pernah belajar ngaji. Bahaya Pak. Ujung-ujungnya sesat menyesatkan. Makanya Bapak silakan ngaji, kemana saja silakan, tapi pastikan itu guru punya rekam jejak yang jelas, di mana dia mondok, di mana dia belajar, di mana bagaimana perilakunya, akhlaknya, pemahaman agamanya. Karena agama kita itu dipengaruhi di mana kita belajar. Kalau gurunya galak, agamanya galak. Kalau gurunya ngawur, agamanya yang ngawur.
Itu makanya silakan ngaji, tapi pastikan guru itu punya rekam jejak tentang perjalanan belajar agamanya. Artinya punya sanad yang nyambung sampai Rasulullah SAW. A'adzallahu. Makanya saya di pondok itu Pak, saya tempel Pak, saya panjang itu sanad keilmuan saya, bukan untuk nyombong, untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini sesuai yang saya terima dari guru saya. Kalau bicara Al-Quran, saya sanad ke 47 sampai Rasulullah. Nah, kalau Bapak selesai di hadapan saya belajar Al-Quran, Bapak pegang sanad 40. Begitu saja. Kalau belajar kitab Salafiyah ini, saya urutan ke 39. Di atas saya ada Mbah Maimun Zubair, ada Mbah Halim Masyhur, ada Haji Syahroni Ahmadi. Saya urutan 39. Belajar kitab dari mu'alif sampai mu'alif, sampai kepada terus sampai Rasulullah. Jadi semua ada sanadnya. Belajar Thariqah ada sanadnya. Thariqah saya urutan 38. Dari mursyid saya terus sampai kepada Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi begitu Pak. Jadi kalau ada orang ngomong tentang ilmu tapi dia nggak punya sanad, bahaya Pak. Ujung-ujungnya dia ngawur, menjadi fatwa yang sesat, menyesatkan. Akhirnya banyak oknum-oknum yang merusak agama itu sendiri. Selanjutnya, a'adzallahu minha. A'adza, semoga memelihara. Nah, kepada kami, siapa Allahu, yaitu Allah. Memelihara dari apa? Minha, dari bentuk kemusyrikan atau kemurtadan. Bimannihi, dengan anugerahnya Allah, wa karamihi, dan kemuliaan Allah. Nah, makanya terus berdoa Pak, sabit imanana, ya Allah teguhkan iman kami dan tunjukkan jalan yang lurus, hidayah kepada kami. Karena kebaikan di akhir zaman itu Pak, itu seperti kebaikan dan keburukan di akhir zaman itu seperti fata morgana Pak. Fata morgana itu kalau lagi panas, Bapak di jalan aspal melihat ke depan udah kayak ada air. Padahal kalau diparani ya nggak ada air. Jadi di akhir zaman nanti begitu Pak, antara kebaikan dan keburukan bedanya itu tipis banget. Ada orang berbuat buruk dibungkus dengan kebaikan. Ada orang yang berbuat baik tapi kelihatan jelek. Ada yang benar-benar jelek. Nah, yang bahaya kan berbuat buruk tapi dibungkus agama, dibungkus kebaikan. Itu yang bahaya Pak. Saya lagi baca berita sedih banget tuh Pak. Wah, ini mencoreng nama pesantren. Oknum ngaku kiai mencabuli 50 santri. Jadi mencoreng pesantren, mencoreng nama kiai. Akhirnya masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan pesantren. Jadi, makanya Bapak hati-hati, jangan gampang nyebut kiai, jangan gampang nyebut ustaz kalau nggak jelas rekam jejak perjalanan keilmuannya. Ya, seperti orang itu aneh ketahuan Pak, dia punya pondok tahfiz, ternyata dia nggak apa-apaan. Suruh baca kitab, ya nggak pernah bisa. Memang bukan santri, cuma udah terlanjur disebut kiai, punya pondok. Kenapa punya pondok? Ya kayaknya backup banyak Pak. Pabrik-pabrik di sana tuh backup dia. Intinya dia itu sebenarnya dukun cabul Pak. Itu. Nah ini kan benar-benar mencoreng nama baik pesantren. Selanjutnya, wa'lam, ketahuilah. Nah di sini Pak, anna min anwa'iha. Wa'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya
min anwa'iha, dari macam-macam murtad atau riddah. Itu macamnya banyak. Satu, an ya'zima mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qaribin, dan seterusnya. Satu contoh orang ini sudah jatuh murtad. An ya'zima, jika seseorang itu mempunyai azam. Azam itu keinginan. Mukallafun itu orang yang mukallaf. Mukhtarun orang yang merdeka, tidak karena ada faktor paksaan, tidak ada. Dengan kesadarannya sendiri, dia punya keinginan, punya azam alal kufri, untuk melakukan kekufuran fi zamanin qaribin, pada waktu terdekat, au baidin atau waktu yang lama, au yataraddadu fihi atau di antara waktu dekat dan lama. Artinya apa? Orang baru punya azam nih. Kalau 10 tahun saya mau pindah agama, 10 tahun mau pindah agama, berarti kan murtad. Orang kalau ngomong begitu gak usah nunggu 10 tahun. Begitu dia ngomong begitu, begitu dia meyakini kayak gitu, sudah langsung murtad. Dan kalau saya diangkat jadi pegawai negeri, saya mau pindah agama, gak usah nunggu jadi pegawai negeri, udah langsung murtad saat itu juga. Nah, makanya jangan sampai ada bahasa seperti itu. Dan ini menjadi kaidah dalam fikih, Pak. Kaidah dalam fikih tidak hanya masalah keimanan, Pak. Masalah fikih juga sama. Ini contoh, umpamanya suami ngomong begini, ntar kalau sudah umur 40 tahun atau sudah umur 50 tahun, istri gua ceraiin. Umpamanya ngomong begitu, Pak, dalam hati. Kalau udah 50 tahun istri cerai. Gak pernah nunggu 50 tahun, seketika itu udah cerai, Pak. Oh, itu bahayanya. Jadi kalau mau berantem aja, tapi jangan ngomong cerai gitu, Bang Yu. Monggo itu lah, cari teman gitu. Ya monggo itu lah. Artinya begitu bahayanya perbuatan-perbuatan dosa besar. Walau baru azam saja, baru keinginan, itu udah jatuh kufur, Pak. Gak usah nunggu sekian tahun, seketika itu juga. Au ya'liqahu, atau dia menggantungkan kekufuran tersebut bil lisani, dengan lisan, awil qalbi, atau digantungkan dengan hati, ala syahid, terhadap sesuatu, au muhalan, walau muhalan aklian, walau itu perbuatan yang muhal itu mustahil, aklian menurut akal, fayakfuru halan, maka dia menjadi orang yang kufur halan seketika itu juga. Walaupun itu gak masuk akal. Contoh begini, Pak, saya nanti kalau sudah punya pesawat sendiri, saya kufur. Kayaknya gak masuk akal, Pak. Kerja enggak, tapi pengen punya. Masuk akal enggak? Kayak gak masuk akal. Itu aja jadi, Pak, tetap kufur, walaupun gak masuk akal. Karena kufurnya seketika, begitu dia punya azab seketika. Dan di luar sana banyak loh, Pak. Karena mungkin merasa capek dengan kehidupan dia, udah kondisi miskin, musibah datang bertubi-tubi. Dia niat dalam hati, kalau masalah ini gak kelar-kelar, mending saya pindah agama, dapat santunan. Kalimat seperti itu gak usah nunggu entar, seketika dia udah kufur. Seketika udah kufur. Maka kalau udah bicara iman, harus hati-hati, Pak. Antara hati, keyakinan, lisan, tindakan, sinkron semua. Kalau Islam, Islam, kalau enggak. Jangan digantung seperti itu udah jatuh kekufuran. Makanya Bapak dalam fikih juga begitu.
jangan menggantungkan hukum. Ada suami begini, kalau kamu masih bantah, keluar dari rumah, buat ceraiin. Saking kesalnya suami menggantungkan cerai dengan kalimat itu. Begitu keluar dari rumah, kita cerai. Itu jadi Pak. Begitu istri keluar, cerai dan hukum itu terjadi. Makanya kalimat-kalimat seperti itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Itu kan cuma ngancem doang. Ya ngancem doang, tapi saat terjadi, jadi itu cerai. Itu makanya inilah pentingnya ngaji. Jadi kalau ngaji tahu, ini kalau pengen emosi itu ada batasan-batasan. Oh ini jangan, ini bahaya. Mending banting piring atau banting TV gitu Pak Wali. Tapi kan rumah tangga aman, nggak sampai cerai. Gitu. Tapi kalau ucapan bahaya sampai begitu. Aulia takidah. Nah ini Pak. Aulia takidah yang kedua, atau seseorang, orang mukallaf, muhtaron, dia mukallaf, dia merdeka, nggak ada yang maksa Pak. Kecuali kalau ada yang maksa, beda lagi hukumnya. Aulia takidah, dia mempunyai akidah, keyakinan. Maka tentang suatu perkara, yujibuhu, yang wajib perkara tersebut, yang mana dia wajib atas perkara tersebut. Au yaf'aluhu, atau dia melakukan perkara tersebut. Au yatalaffadhu, atau dia melafazkan perkara tersebut. Bima yadullu alaihi, sebagaimana dalil yang sudah ditujukan atas perkara tersebut. Ma'a'i'tiqadin, dengan sebuah keyakinan. Dia meyakini perkara itu wajib, terus dirubah. Auminadin, dia meyakini itu adalah perkara yang sia-sia. Al-istihza'in, atau dia mengecek, memperolok-olok, itu sudah jatuh kafir Pak. Sholatmu luka, gak kaya-kaya. Ada gak kalimat begitu? Hati itu Pak. Kalau itu niatnya ngolok-ngolok sholat, murtad doa. Suami disuruh sholat istrinya, bang, sana apa sholat? Sholat, gak bikin kaya. Suami ngomong begitu Pak, kita kan mengolok-ngolok sholat, murtad Pak. Ada suami begitu? Di sini nggak ada, di luar banyak. Disuruh sholat kamu malah ngeledek, malah mengolok-olok sholat. Sholat gak bikin kaya, tuh lihat tuh, kamu, dirimu, tetanggamu sholat dulu, mana? Apa kaya? Enggak. Ngomong begitu tuh langsung murtad Pak. Kenapa? Mengolok-olok perkara wajib. Makanya hati-hati. Bapak kalau mau emosi, tapi ada batasan itu loh, biar tidak sampai murtad. Itu. Nah kalimat itu tuh ternyata di masyarakat banyak. Akhirnya istrinya datang ke rumah, Yai, suami saya begini. Astagfirullahaladzim. Beneran begitu? Iya. Ya udah bilangin, suruh syahadat lagi. Suruh syahadat. Kalau nggak mau, ya jatuhnya murtad beneran. Kalau marah ya mau gimana lagi, kita nggak bisa tolongin. Alhamdulillah disuruh syahadat masih mau Pak. Masuk Islam lagi berarti kan. Cuma kan yang tadi udah sia-sia tuh. Semua ibadah yang pernah dilakukan sia-sia karena dia sempat murtad. Bahayanya kalau suaminya nggak mau syahadat, malah tambah tersinggung, tambah marah. Itu bahayanya. Terus bagaimana status pernikahan? Batal. Makanya kalau ada rumah tangga berantem, suka datang ke rumah curhat gitu, selalu saya sarankan untuk melakukan tajdidun nikah, memperbaharui pernikahan.
Takutnya ada kalimat-kalimat yang berlebihan yang menyebabkan suami ini murtad, atau ada kalimat-kalimat yang justru menjatuhkan cerai tapi dia nggak pernah sadar. Saya suruh melakukan tajdidun nikah. Maka suami istri yang suka berantem mulu kerjaannya, sebaiknya melakukan tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Bukan nikah lagi, bukan Mbak Le. Memperbaharui nikah. Beda dengan istilah nikah lagi, Bang Yung. Memperbaharui nikah itu dianjurkan kalau kasusnya seperti itu. Memperbarui nikah itu ya akad nikah lagi. Mama. Memperbarui nikah bukan nikah baru. Ya tadi saya jelasin, memperbarui nikah bukan nikah. Atau saya didik ibu-ibu memperbarui nikah. Khawatir ada jatuh seperti itu. Cara bagaimana? Ya caranya ya akad nikah lagi. Akad nikah lagi, menghadirkan wali, menghadirkan saksi. Begitu Pak. Saya ya dinikahkan, saya kawinkan, saya nikahkan Mbak Sofyan Suri, ya bla bla, contoh begitu. Iya, siapapun lah. Penting Pak, sebab dia itu khawatir. Namanya orang ngamuk, emosi, dia nggak pernah ngaji, kan kebablasan kalau ngomong. Ya, kalau masih ngaji masih ada rem-remnya Pak. Itu kan bahaya, bisa jadi nikahnya udah rusak tapi nggak paham, atau bisa jadi dia udah jatuh murtad tapi nggak nyadar. Karena begitu murtad pernikahan itu batal Pak, otomatis itu. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Oh jadi kayak pendiam gitu Pak. Kayak merenung, yang gua banget. Ya udah tajdidun nikah, ini saya kasih solusinya gitu Pak. Tapi kalau kelihatannya kok aman-aman saja, selama ini paling berantem cuma manyun-manyun doang, ya cuma banting-banting piring doang, aman lah, nggak perlu tajdidun nikah. Begitu. Ya udah dilaksanain. Pak Ubedillah dari lahirnya boleh. Nggak harus mudah KUA enggak Pak. Enggak, kan udah tercatat. Ini hanya memperbaharui saja. Tetap syarat-syaratnya sama. Ada wali, ada saksi, ada bahan. Tetap. Ya, ambil kasih rokok. Gak perlu daftar KUA, gak usah. Ini tadi. Saya udah 3 kali melakukan itu kepada beberapa jamaah. Yaitu tadi, sebelum ngaji itu galaknya minta ampun. Sampai kadang istri dikata-katain, sampai gak pantas didengarnya itu. Nah, dulu sebelum ngaji, akhirnya ada penyesalan. Terus sebenarnya udah tajdidun nikah, jaga-jaga khawatir. Jadi ada istilah tajdidun nikah, ada istilah tajdidul wudu, memperbarui wudu. Contoh Bapak, ini kan dari Maghrib sampai Isya Bapak nggak kemana-mana nih. Kok khawatir kayak tentu sama mana? Ya udahlah, tajdidun nikah tajdidul wudu, diperbarui wudunya. Begitu Pak. Kalau katanya ragu-ragu ya diperbarui. Kalau ragu-ragu aman ya udah nggak usah kalau aman Pak. Begitu caranya Pak. Kita lanjutkan. Ka'iyata kita sebagaimana seseorang yang meyakini qadamal alim, qadamal alam pada alim Pak. Qadamal alam awil ruh, yaitu kidamnya alam atau kidamnya ruh. Kidam itu dahulu tanpa ada yang mendahului, itu kidam Pak. Allah wujud
Qidam, batok. Qidam itu dahulu tanpa ada yang mendahului. Kok ada orang meyakini bahwa alam ini dahulu tanpa ada yang mendahului. Alam ini wujud tanpa ada yang mewujudkan. Contoh begitu. Ruh itu dahulu tanpa ada yang mendahului. Ruh itu wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan. Ketika ada orang punya keyakinan semacam itu sudah jatuh murtad. Jatuh murtad. Kenapa? Karena yang berhak punya sifat qidam itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ilmuwan itu kan ada yang lurus, ada yang gak lurus, Pak. Ada yang mengatakan dunia ini tercipta secara alami tanpa gak meyakini adanya Tuhan. Itu udah murtad. Nah kita jangan begitu. Yang sifat qidam itu hanya Allah dahulu tanpa ada yang mendahului. Al-Qudus as-Shoni, atau dia meyakini Qudus as-Shoni, yaitu sifat kudusnya as-Shoni sang pencipta. Justru Allah itu dianggap sebagai kudus atau hadis. Hadis itu apa? Sesuatu yang datang kemudian. Itu namanya hadis, Pak. Kayak kita nih, kita manusia semua itu hadis. Hadis artinya apa? Datang kemudian. Ada sebuah proses penciptaan sehingga kita wujud. Itu namanya hadis, Pak. Nah, kalau orang meyakini bahwa as-Shani, sang pencipta, Allah, sang pencipta kok dianggap kudus, murtad, Pak. Masa Tuhan kok dilahirkan? Masa Tuhan kok punya ibu? Namanya begitu, Pak. Murtad langsung. Nah, keyakinan-keyakinan semacam itu perlu diperbaiki kembali biar terjaga. Tambah sedikit, Auyan fiyama huwa sabitun lillah. Auyan fiyama, atau menafikan sesuatu. Huwa sabitun, huwa yang mana sesuatu itu sabitun, harusnya tetap ada, wajib ada. Lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bil ijma', secara ijma'. Kal ilmi, seperti contoh sifat ilmu. Allah itu alimun, dan yang maha mengetahui. Terus ada orang meyakini begini, tenang, gak ada yang lihat, mumpung kita berdua aja, gak ada yang lihat, Allah juga gak lihat. Nah, begitu ngomong Allah juga gak lihat, murtad, Pak. Hati-hati itu. Kenapa Bapak kalau lagi maksiat, silahkan maksiat, tapi jangan mengatakan bahwa Allah tidak lihat, murtad. Kalau cuma maksiat doang, dosa kecil. Tapi begitu meyakini, tenang, Allah juga nggak lihat, murtad langsung. Nah, ini bahayanya. Makanya akidah ini menjadi sangat penting. Semoga Allah pelihara iman Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.